Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Rasya di channel OA515 dan kembali lagi di segmen OA Cinema gitu. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang 5 film animasi yang menurut kita jadi terfavorit atau menurut kita yang apa ya, ceritanya terbaik lah gitu. Bagus gitu ini film gitu. Animasi ya. Kartun kalau dulu bilangnya. Ya, ini film animasi. Film ya teman-teman, film bukan series. Jadi kita langsung aja ya, nggak usah banyak basa-basi. Langsung aja kita masuk ke nomor 5. Jadi mau Bapak dulu apa aku dulu? Kamu dulu. Aku dulu. Oke, di nomor 5 ini gue bakal menempatkan, kalau kalian tahu atau kalian mungkin pernah nonton, ini adalah filmnya Ferdinand. Apa itu? Tahu nggak Pak? Udah pernah nonton belum Ferdinand? Kayaknya udah sih, tapi apa sih? Jadi Ferdinand itu dia menceritakan kisah seekor banteng gitu di Spanyol. Oh, Spanyol. Gitu. Okay. Jadi sinopsis sedikit ya. Jadi Ferdinand ini diambil dari kisah buku anak dan judulnya itu The Story of Ferdinand gitu. Dan film ini dia nyeritain tentang banteng yang namanya Ferdinand. Terus dia tuh diasuh sama anak perempuan dan bapaknya ini di pedesaan gitu. Nah, terus jadi si Ferdinand ini tuh dia dibawa ke kota. Dia kalau nggak salah nggak sengaja ke kota gitu buat nyari orang tuanya ini. Orang tuanya si Ferdinand ini ya, jadi kayak bapak bantengnya lah gitu. Iya, oke. Jadi dia nggak sengaja ke kota dan akhirnya dia diambil buat ngelawan Matador kayak gitu. Terus yang bikin dia bagus menurut kamu apa? Ceritanya seru, gampang nikmatinnya dan gampang dicerna, bukan yang susah buat dicerna gitu karena kan emang ini film animasi kan gitu, bukan yang berat lah gitu. Ini juga filmnya udah lumayan lama, jadi gue rada lupa inget gitu. Tapi bagus ini dari segi ceritanya bagus, terus juga animasinya juga dia nggak yang bikin sakit mata gitu. Oke. Gitu. Oke, kita masuk ke nomor 4. Kita kasih ke Bapak, apa itu Pak? Oke, kalau menurut aku nih yang animasi yang dari ceritanya, dari karakternya, terus dari ini gambarnya segala macem, itu Lion King. Lion King, oke. Lion King yang khususnya yang pertama ya. Yang pertama. Yang ada originnya ya. Yang sampai ada live actionnya. Ya. Jadi itu Animal Kingdom itu yang punya raja itu yang namanya Mufasa awalnya kan gitu. Nah, Mufasa ini punya anak. Satu yang jantan. Jadi satu jantan tuh yang dikasih nama Simba. Nah, Simba ini dari kecil kan udah dipersiapkan untuk jadi raja selanjutnya. Terus kemudian di ceritanya itu, di perjalanan itu pas pada saat dia masih kecil, tiba-tiba bapaknya mati. Ya. Nah, dia merasa jadi penyebabnya. Terus dia kabur, dia dia ninggalin tuh Animal Kingdom itu kan gitu. Terus kemudian udah bertahun-tahun akhirnya dia jadi singa dewasa, dia diminta pulang kan gitu untuk jadi raja berikutnya. Kira-kira gitulah. Ya, kira-kira begitu. Nah, selengkapnya ya bisa ditonton lagi. Dan Lion King ini juga nggak hanya yang kartun yang tayang tahun berapa? 94 ya? 94 ya? 94, ingatku 94. Terus ada juga kan dia yang versi live actionnya. Bisa kalian tonton kok. Nah, itu menurut plot cerita, menurut karakter yang ada, itu bagus. Ya, intinya kebaikan akan menang melawan kejahatan lah, kan gitu. Ya, Disney banget lah gitu kan. Gitu. Disney emang kalau bikin film-film gitu nggak pernah gagal sih emang. Oke. Jadi selanjutnya kita lanjut ke yang nomor 3 nih. Nomor 3. Yang nomor 3 saya kasih Rasya lagi. Oke, gitu. Baiklah. Jadi di nomor 3 ini gue bakal menempatkan filmnya Disney Pixar, yaitu Cars 2. Dari sekian banyaknya film Disney Pixar, aku milih Cars 2 ini buat jadi nomor 3 karena menurutku Cars 2 ini, kan dia kan ada trilogi kan. Cars itu kan trilogi. Jadi Cars yang pertama, kedua, sama yang ketiga gitu. Iya. Nah, Cars yang pertama ini kan dia nyeritain ya soal gimana si McQueen ini nurunin egonya gitu kan. Nah, kalau yang film kedua ini, aku bilang dia rada spesial karena kalau aku bilang tokoh utamanya bukan si McQueen-nya justru, tapi si Mater. Mater itu temennya ya? Temennya, sahabatnya si McQueen. Gitu. Itu yang ini ya, mobil derek itu ya? Mobil derek. Jadi,
Ini gue nyeritain seinget gue aja ya gitu kan, karena emang filmnya udah lama. Nah, jadi di film yang Cars kedua ini dia lebih berfokus nyeritain ke si Mater dibanding McQueen-nya. Jadi McQueen apa istilahnya ada yang nyelenggarain balapan tapi internasional gitu. Jadi nggak cuma kalau McQueen kan di film yang pertama itu kan NASCAR tuh. NASCAR. Jadi ya Amerika doang gitu kan. Nah, kalau yang ini di film yang kedua balapan itu internasional. Dan namanya tuh kalau nggak salah apa ya? Bukan Radiator Grand Prix, bukan. Apa sih? Aku lupa namanya. Pokoknya dia ada ngadain satu balapan gitu tapi internasional. Nah, karena internasional ini si McQueen itu ngajak temen-temennya buat jadi krunya dia gitu. Kayak si Mater, terus si Luigi, terus si siapa tuh namanya? Yang biru kecil tuh. Aduh, lupa aku namanya siapa. Pokoknya itu, terus habis itu dia ngajakin banyak lah teman-temannya buat jadi krunya dia itu kan. Nah, habis itu yang negara yang pertama didatengin itu, yang dia mau balapan itu Jepang gitu. Nah, di film bukan di film, di Jepang itu pertama kalinya si Mater ini dia ngelakuin kesalahan lah gitu. Ngelakuin kesalahan karena audio yang buat dia telepon atau dia berkomunikasi sama McQueen itu dibajak, disabotase gitu, disabotase sama ada namanya satu agent namanya Finn. Finn Mickelson gitu. Dia tuh salah satu agent Inggris kalau nggak salah. Inggris apa Amerika gitu aku lupa ya. Nah, si Finn ini dia punya partner namanya lupa aku namanya itu. Pokoknya yang mobil warna ungu itu loh, yang cewek yang bisa terbang. Gitu. Jadi ini sebenarnya bukan berfokus ke balapannya kalau film yang ini, tapi lebih berfokus sama di detektifnya ini, bukan detektif sih, agen-agen gitu, agent-agent gitu. Gitu. Jadi kayak film-film Amerika yang apa sih? Mission Impossible kayak gitu-gitu. Espionage gitu. Iya. Kayak spy-spy gitu. Jadi justru spesialnya di situ dan banyak pertarungan ngejar orang sampai ke negara-negara lain gitu. Itu serunya di situ. Yang spesial lagi itu pertemanan McQueen sama Mater itu. Dia nyeritain yang lebih deep lagi lah gitu dibanding yang film sebelumnya gitu. Iya. Itulah spesialnya di situ dan bagus gitu. Sip. Oke, kita masuk ke nomor 2 ya. Nomor 2 kita kasih ke Bapak lagi. Nah ini yang nomor 2 ini agak unik nih. Ini juga masih tergolong baru ya. Ini juga kayaknya buatannya Disney juga, Disney Pixar juga ya. Disney Pixar juga. Yaitu The Incredibles. The Incredibles yang pertama apa yang kedua? Aku bilang aku lebih prefer yang pertama sih. Yang pertama. Gitu. Nah, The Incredibles yang pertama. The Incredibles ini juga ngambil latar belakang cerita itu semacam superhero ya. Dimana si Mr. Incredible-nya yang jadi tokoh utamanya itu, dia kan menikah sama sesama superhero. Superhero juga namanya Plastic Girl kalau nggak salah. Elastic Girl. Kan gitu. Terus mereka punya anak. Gitu. Nah, di mana mereka karena ada kesalahan di masa lalu sebelum menikah itu, mereka sepakat supaya jati dirinya sebagai superhero ini kan nggak ketahuan gitu, kan, disembunyiin. Terus tapi sebenarnya kalau yang aku ingat itu Incredibles ini, keluarganya The Incredibles ini, dia tuh nyembunyiin identitasnya sebagai superhero tuh karena banyak masyarakat yang nggak setuju dengan keberadaan superhero ini gitu. Kan karena ada kesalahan yang dibuat kan gitu. Sebenarnya di framing sih. Lebih tepatnya di framing gitu. Nah, terus mereka udah berkeluarga, ternyata anak-anaknya juga punya superpower kan gitu. Anaknya kan 3. Nah, itu bagaimana ceritanya berkembang, si bapak sama ibu ini coba jadi orang biasa, nutupin superpowernya itu, tapi ternyata masih ada bad guy lah istilahnya, masih ada orang jahat yang menyebabkan si bapak ini harus tetap jadi superhero kan gitu. Jadi yang menarik itu namanya superhero tuh ya di mana-mana juga maunya sih open aja kan gitu, tapi keadaan memaksa mereka harus menutup diri, harus disembunyiin gitu. Yang bikin Bapak suka apa? Sebenarnya gini, yang paling
Yang paling menarik buat aku itu bagaimana dia sebagai seorang superhero, tapi juga seorang bapak, Iya. kan gitu. Supaya anak-anaknya bisa tumbuh normal, semuanya segala sesuatunya diatur, disembunyiin kan gitu ya, supaya powernya tuh nggak kelihatan kan. Iya. Gitu. Tapi ternyata kendalanya kan masih ada orang-orang jahat nih. Nah ternyata dia nggak sendirian, ternyata keluarganya baik istrinya maupun anak-anaknya tuh mau bantuin. Dan dia juga punya temen ya. Banyak superhero lain banyak. Tapi kan yang paling sering nongol tuh temennya si Frozone itu. Iya, gitu. Jadi itu yang menurut aku tuh bagus gitu ya. Ada message-nya lah buat ini. Ada pesannya lah ya. Gitu. Jadi tonton aja The Incredibles tuh ada Incredibles yang pertama sama yang kedua. Gitu. Yang kedua juga nggak kalah seru kok. Ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke yang nomor 1. Nomor 1. Ini menurut aku nih paling bagus lah. Paling bagus. Dari berbagai macam film animasi yang kita tonton ini juga. Ini jadi paling jadi favorit saya kan gitu. Ya. Gimana kalau kamu? Sama. Ini juga nomor 1 ini juga menjadi favorit aku. Karena apa ya, nggak cuma sekedar film animasi biasa, tapi dia banyak pesan-pesan yang banyak pesan-pesan yang disampaikan, terus juga ada momen yang bikin kita nangis juga gitu. Ya, apa itu filmnya? Coco. Ini juga film dari Disney Pixar. Disney Pixar juga Coco. Emang kalau Disney Pixar tuh nggak pernah gagal kalau buat bikin film-film begini. Ya ada sih, tapi kita nggak tahu. Gitu. Kalau menurutku nggak ada yang pernah gagal ya, karena Disney Pixar tuh selalu keren aku bilang. Oke, kenapa Coco bisa jadi yang favorit menurut kamu? Kalau menurutku film Coco ini dia kan berlatar di Meksiko ya. Dia latarnya di Meksiko dan budaya-budaya Meksikonya juga kental gitu kan. Contohnya kayak ada hari kematian, bukan hari kematian bahasanya, tapi kayak hari peringatan kematian atau apa sih gitu. Hari peringatan kematian yang orang-orang sebelum mereka. Iya, gitu. Yang arwah-arwah keluarganya tuh pada datang gitu kan. Jadi momen kebersamaan keluarganya tuh kuat banget gitu loh. Nah terus kan ini aku nyeritain sinopsis sedikit ya. Jadi kan ada satu anak namanya itu siapa tuh namanya? Miguel ya. Nah itu dia tuh suka banget sama musik gitu. Tapi semua keluarganya itu nggak setuju kalau dia tuh bermusik gitu. Nah jadi keluarganya itu nggak senang bermusik juga karena ada alasannya gitu. Dan dia tuh awalnya itu nggak pernah kenal sama kakek buyutnya gitu. Nggak pernah kenal sama kakek buyutnya karena dia nggak pernah dikenalin sama nenek buyutnya ini. Iya, ditutup-tutupin gitu. Karena punya masa lalu yang ada ceritanya lah gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu, karena si Miguel ini juga penasaran siapa kakek buyutnya gitu kan. Terus juga ada satu yang dia idolain namanya Ernesto de la Cruz gitu. Dia tuh seorang musisi gitu. Nah dia tuh ngidolain banget gitu, pengen bermusik gitu kan. Terus akhirnya dia nyari cara gimana caranya biar dia juga bermusik gitu kan. Terus dia nyari tahu informasi tentang kakek buyutnya yang ternyata dia tahu juga senang musik juga gitu. Itu kenapa jadi keluarga-keluarganya itu nggak senang kalau dia bermusik gitu. Nah terus habis itu dia ngomong lah ke keluarganya gitu kan, aku pengen jadi musisi gitu biar sama kayak kakek buyutku Ernesto de la Cruz gitu. Padahal kan belum tentu benar gitu. Nah terus juga ya gitulah, ini perjalanannya Miguel. Terus akhirnya dia nyuri gitarnya Ernesto de la Cruz di kuburannya gitu. Nah dan akhirnya dia pindah alam gitu. Masuk ke dunia orang mati. Iya, masuk ke dunia orang mati. Dan di situ juga petualangannya dia itu di situ justru di dunia orang mati itu ketemu sama keluarganya yang udah meninggal gitu kan. Terus dia nyari kakek buyutnya ini dan ada plot twist di akhirnya kan gitu. Itu juga yang keren. Dan akhirnya dia bisa balik ke dunia nyata ini atau dunia orang hidup gitu kan. Terus habis itu dia juga yang paling bikin meweknya itu yang pas dia nyanyiin lagu Remember Me ke neneknya. Nenek buyutnya itu bagus sih itu. Dan itu momennya bikin wah gila, itu nangis itu. Bagus banget dan lagunya juga bagus-bagus gitu. Jadi banyak banget faktor-faktor yang bikin film Coco ini jadi favorit kita gitu. Ya udah, oke. Jadi dari kita itu adalah 5 film animasi terfavorit
versi OA515. Betul. Gitu. Tonton aja mungkin di mana di Netflix, aplikasi berbayar tuh ada gitu. Ya. Jangan nonton bajakan ya guys. Itu oke. Thank you semuanya. Jangan lupa Like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. subscribe. Itu yang paling penting teman-teman. Thank you semuanya.